Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Jumpa lagi bersama channel Mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Langsung ke pokok tujuan. Untuk masalah kali ini ada dari datangnya unit Vega ZR, dimana ada keluhan motor ini tidak bisa dilakukan starting melalui engkol ya, jadi engkolnya ngelos seperti ini. Ini masalah awal, ini masalah utama yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan ya. Baik, kita langsung saja untuk pemeriksaan masalah ini apa dan dari mana datangnya, penanganannya seperti apa. Kita coba videokan, kita belajar bareng-bareng kembali ya, tentunya untuk menambah wawasan kita, bukan berarti mengajari, tapi kita bareng-bareng kita mencari solusi di mana ada kondisi masalah yang sama atau keadaan yang sama di motor teman-teman ya. Yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel kami ucapkan selamat bergabung, selamat menonton saja. Tentunya juga yang sudah sering menonton atau yang sudah subscribe dan tentunya yang sering berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Tentunya untuk semuanya saja saya ucapkan dan saya doakan semoga terhibur, semoga video ini bermanfaat, dan mendoakan semuanya supaya lancar rezeki, panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Untuk penanganan kita langsung saja, karena poin-poinnya itu memang kita harus bongkar area bagian perkoplingan. Ini diprediksi ada permasalahan di bagian kopling sentrifugal. Dilanjut kembali untuk melepas bagian dari perkoplingan. Tentunya kita harus melepas terlebih dahulu bagian dari bootstrap dan juga bagian muffler atau knalpot, sehingga kita untuk mengaksesnya tidak terhalang ya. Jadi ini kita lepas terlebih dahulu, baru kita bisa melepas bagian dari cover crankcase bagian kopling. Kita turunkan dulu untuk oli mesinnya teman-teman, karena jika tidak dilepas atau tidak diturunkan dulu, ini ada resiko. Oke, untuk bagian dari engkolan berceceran. Jadi kita lepas, mau membongkar bagian ini terhalang cover crankcase sebelah ini, bagian cover ini, bagian engkol tentunya menghalangi. Kita lepas terlebih dahulu dan kita turunkan dulu untuk olinya. Oke, ini kita sudah buka untuk cover crankcase bagian kopling. Kita lihat di sini apakah memang ada kejanggalan atau apa. Nah, ini harusnya one way teman-teman, tidak berputar ke kanan dan ke kiri, harusnya ini one way, jadi satu jalan saja. Tapi ini berputar bareng-bareng, kanan kiri juga berputar. Ini tidak boleh seharusnya, berarti ini ada masalah di bagian dari kopling sentrifugalnya. Nah, ini lebih pastinya kita lepas terlebih dahulu.
Baik, kita sudah lepas untuk baut-bautnya atau murnya, lebih tepatnya mur. Satu persatu komponen kita lepas. Tertuju kita ke bagian dari kopling sentrifugal. Apakah benar ini ada di bagian cagenya yang bermasalah? Nah, itu teman-teman. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, ini bagian cagenya rusak, teman-teman. Sini harusnya one way, tapi ini berputar ke semua arah ya. Jadi masalah utamanya ada di bagian ini, teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman menemukan kendala atau keluhan yang sama atau punya motor teman-teman memang kejadian sama ya, silahkan teman-teman periksa bagian ini, siapa tahu ada kejadian sama bahwa bagian ini atau bagian cagenya ini rusak seperti ini sehingga motor tidak bisa diengkol ya, tidak bisa dilakukan engine start dengan menggunakan engkol atau selahan. Begitu teman-teman. Jadi untuk masalah ditemukan di bagian cage yang bermasalah atau rusak atau yang tentunya hancur seperti ini, penanganannya ya harus diganti ya, cagenya harus diganti untuk supaya fungsinya kembali berfungsi dengan baik sehingga motor bisa atau kendaraan bisa dilakukan engine start dengan menggunakan engkol atau selahan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ini langkah-langkahnya ketika ada loss seperti itu ya. Jadi ini bukan loss kompresi, tapi ini memang loss di bagian sentrifugal yang harusnya berjalan searah, tapi ini berputar ke semua arah. Jadi langkah tepatnya kita bongkar bagian cover crankcase, cek bagian kopling, fokus bagian sentrifugal, cek bagian cage. Nah, hancur seperti ini. Langkah selanjutnya penanganannya ya harus diganti ya, harus diganti tentunya untuk kembali ke fungsi atau fungsionalnya. Oke lanjut teman-teman, untuk unit cage ini kita ganti ya. Nah di sini fungsinya memang harusnya putarannya itu ke satu arah saja ya. Pernya jangan sampai lupa terpasang teman-teman, silahkan dipasang. Untuk pemasangan per dinamis teman-teman ya, tidak harus seperti ini, silahkan cari cara termudah saja gimana baiknya, cuma kita informasikan jangan sampai lupa tidak dipasang. Oke teman-teman, ini kita coba secara fungsionalnya. Nah, dia harus berputar ke searah saja, ke sini tuh. Nah, misalkan ke kiri, di sini ke kiri ya teman-teman. Nah ini berputar. Kalau misalkan kita coba putar lawan arah, nah ini harusnya terkunci seperti ini. Kalau tadi memang semuanya berputar kanan kiri. Nah ini yang masalahnya. Oke, kita pasang teman-teman. Video mana? Oh iya. Oh lagi ada. Di 2 tilu. Oke teman-teman, di sini kita coba kembali, kita coba fungsinya, kita cek.
Ini ke sini mah harus berputar teman-teman ya. Nah ke sini atau lawan arah, ini ke kiri mutar. Untuk lawan arah harusnya kunci seperti ini. Fungsinya harus seperti itu. Cek lagi seperti itu teman-teman ya. Harus benar-benar presisi dan tidak boleh ada berjalan dua arah. Pemasangan sama saja seperti pemasangan lainnya, itu ada ring terlebih dahulu. Jadi sama saja untuk pemasangan itu. Jadi kita tadi ke bagian pokoknya saja ya. Nanti kita coba setelah terpasang dengan sempurna, kita coba lakukan kembali menyalakan unit dengan menggunakan engkol atau kickstarter. Kita untuk pemasangan kita skip saja teman-teman ya, sama saja karena ini basic lah ya. Oke, ini sudah kita pasang semua komponen, termasuk bagian dari cover crankcase, bagian juga knalpot, footstep juga. Nah, di sini tadi pas kita awal skillkan, ini loss, tidak ada hentakan di bagian kickstarter. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini sudah oke ya, sudah bisa dilakukan kickstarter. Motor juga sudah menyala dengan menggunakan kickstarter. Jadi masalah utama yang ada di motor ini adalah di bagian kopling sentrifugal, komponen bagian kalau bahasa tulisan itu cage ya, bilang di lapangan atau di perbengkelan simpelnya disebut cage ya, kita cage saja namanya ya. Nah itu yang rusak, patah di bagian komponennya, jadi fungsional di bagian itu tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya untuk berjalan di satu arah. Ini hanya ada bagian biar jalannya di dua arah, ke kanan dan ke kiri dia berputar secara bersama atau bisa berputar ke dua arah ya. Jadi masalah sudah ditemukan, penanganannya seperti apa sudah kita jelaskan. Jadi informasi untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.